Bapa kami yang di surga, kembali dengan sukacita sore hari ini kami mau membaca Alkitab firman-Mu. Selalu Kau urapi kami untuk mengerti memahaminya. Biarlah firman-Mu terus terngiang-ngiang dan terulang di dalam hati dan jiwa kami, membentuk kami menjadi pribadi yang lebih mengerti akan kehendak-Mu, akan firman-Mu, akan kasih-Mu, dan juga untuk peduli kepada sesama dan Tuhan, untuk selalu mengasihi terhadap Tuhan dan sesama. Cintailah kami ya Tuhan, karena kami butuh Tuhan setiap saat. Jangan jauhkan kami dari roh-Mu, supaya kami melekat kepadamu. Roh Kudus-Mu mengurapi kami dengan firman-Mu setiap hari. Kami sambut firman-Mu sore hari ini dengan sukacita. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab sore hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-7, masuk dari perikop Kejadian 1, yaitu Allah atau Elohim menciptakan langit dan bumi, dan sampai pembacaan kita di Kejadian 2 ayat 8 hingga dengan ayat yang ke-25 ya, yang berbunyi demikian. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Elohim pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Elohim memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Elohim menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Elohim belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Elohim membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kemudian Kejadian 2 ayat 8 hingga dengan ayat yang ke-25. Manusia dan Taman Eden yang berbunyi demikian. Selanjutnya, Tuhan Elohim membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Elohim menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilat, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar, bedolah, dan batu krisofras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Elohim mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Elohim memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Elohim berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja.
Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Elohim membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Elohim membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Elohim mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Elohim dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Jadi sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman, memelihara, melakukannya, ataupun mengetahui segala apa yang telah Tuhan ciptakan. Berbahagialah kita yang selalu hidup rukun, damai, sama seperti ketika Tuhan menciptakan manusia pertama di Taman Eden. Semoga manusia akan kembali ke hakikatnya, yaitu bisa mengasihi semua makhluk yang telah diciptakan Tuhan dan sesama. Terpujilah Engkau Bapa buat firman-Mu yang berkuasa untuk kami dengarkan, pahami, dan membuka mata hati, jiwa, bahkan roh kami dapat selalu bersekutu dengan-Mu akan firman-Mu yang selalu menjadi kekuatan dan penerang bagi setiap langkah kami. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita sore hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasih, aku pernah dalam roh dan sepertinya orang-orang menganggap aku, ya anggaplah manusia tidak peduli begitu ya, tetapi aku percaya pada kuasa Sang Firman, yaitu roh dan kebenaran, dimana aku pernah mengalami yang namanya di bawah Tuhan untuk langsung mencoba bagaimana Tuhan menciptakan manusia, menggumpal tanah, bahkan meniupkan napas kehidupan itu. Tuhan memberikan rahasia kepadaku. Aku dibawanya untuk melihat apa yang dikerjakannya dan aku langsung melakukannya. Dan puji Tuhan saudara, sedikit-sedikit Tuhan itu membuka rahasia kepada kita yang percaya kepadanya, mulai dari pekerjaannya untuk kita dapat mengerti hikmat dan juga pekerjaan Tuhan, bukan untuk menyelidiki dan menyangkal ya, tetapi justru karena dari situ, dari membaca firman dan semakin melekat kepada Tuhan, maka sama seperti dia mengasihi seorang malaikat yang semua rahasia itu sudah ditunjukkan tetapi malah memberontak. Tetapi kita sebagai manusia, jangankan memberontak, kita saja bisa lebih jahat dari iblis ya. Coba kita lihat di dunia ini bagaimana kelakuan manusia yang luar biasa jahat terhadap sesama. Jadi harusnya kita itu belajar dari Sang Pencipta, bagaimana kita diciptakan dari awalnya, sehingga Tuhan itu ingin kita semua itu berada di Taman Eden, di Firdaus, bersama-sama bersuka cita, mengasihi sesama, peduli, jangan mencari-cari kesalahan, sesembahan orang, mengutuk-ngutuk agama orang. Buat apa ya mengenal Tuhan kalau tidak dari awal kita itu tidak mengenal pencipta kita dengan benar, sehingga banyak sejarah banyak juga hal-hal yang dapat membuat kita itu jatuh sehingga kita melebihi Tuhan lagi.
mengetahui rahasia Tuhan lalu ingin menjadi Tuhan. Tak boleh seperti itu. Justru kita semakin mengetahui rahasia Tuhan, kita semakin tunduk dan kita semakin merendahkan diri, karena kita ini hanya terbuat dari tanah debu yang kembali kepadanya. Jika bukan karena napas yang diberikannya, kita bukan apa-apa. Berbahagialah kita saudara-saudara yang diberi karunia untuk dikasih sedikit-sedikit penglihatan ataupun rahasia Tuhan, agar kita dapat mengerti pekerjaannya, menyelaminya dan semakin dekat kepadanya, memuji menyembah Dia, bukan malah ingin lebih dari Tuhan, mengatur-ngatur Tuhan. Bukan lebih ingin lagi kita itu menjadi yang menjadi peneliti pekerjaan Tuhan, lalu kita itu bagaimana, kenapa, kok bisa. Gak boleh seperti itu. Jangan kita membuat suatu pertanyaan yang menyakitkan hati orang. Ya maksudnya gini lah, pekerjaan Tuhan diselami tapi diselidiki, kok malah dia yang lebih dari Tuhan gitu loh. Kok Tuhan bisa ini, kok Tuhan bisa itu. Ya namanya Tuhan kok. Emang kamu lebih tinggi dari Tuhan? Enggak kan? Jadi rendahkanlah dirimu saudara, karena setiap yang merendahkan diri akan Tuhan tinggikan. Jangan menjadi tinggi dari Tuhan. Itu namanya ingin menguasai dan menganggap diri lebih tinggi dari Tuhan. Pikiran dan akal manusia itu terbatas saudara. Tuhan tahu apa yang kamu pikirkan. Amin. God bless you all. Tuhan Yesus berkati. Semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Bahagia kita yang mengerti, menyelami, membawa hadirat Tuhan dalam hidup kita, dan Tuhan menunjukkan kepada kita segala sesuatunya. Amin. God bless you all.